Oke, jadi Om Swastiastu, selamat pagi kalian semua. Jadi terima kasih sudah bergabung. Jadi di awal kita sudah merencanakan 4 Januari kita akan pembelajaran tatap muka. Jadi banyak berharap Bapak bisa ketemu kalian di sekolah. Kalian juga mungkin punya harapan untuk ketemu sama teman ya, sama Bapak Ibu guru. Tetapi situasi tidak memungkinkan ya, karena situasi COVID masih dalam penambahan gitu ya. Jadi pemerintah provinsi tidak berani memberikan rekomendasi untuk itu. Nah, mungkin setelah minggu ini kita mungkin beberapa Bapak kalian sudah tahu mungkin presiden kita sudah vaksin ya. Divaksin terkait dengan COVID. Nah, jadi setelah Pak Presiden mungkin nanti terus ke bawah sampai mungkin nanti ke guru mungkin atau ke kalian nanti divaksin. Jadi tujuannya vaksin itu sekali lagi biar kita kebal terhadap COVID sehingga kita bisa melewati pandemi ini dan kita bisa beraktivitas sesuai dengan keadaan yang normal kembali ya. Jadi new normal gitulah. Jadi kita bisa bertemu. Jadi mungkin itulah program pemerintah sehingga mungkin 3 minggu ini kegiatan vaksinasi dilaksanakan sehingga di awal direncanakan mungkin akhir bulan ini rencana ini ya baru akhir bulan rencananya kita PTM apakah akan terjadi atau tidak itu kembali nanti lagi ada mungkin proses yang kita harus lalui bersama. Oke, jadi semoga nanti hampir 6 bulan kita tidak dapat bertemu di kelas ya, mungkin semoga nanti tersisa lagi di semester 2 ini kita bisa bertemu gitu ya. Jadi bisa belajar di kelas. Oke, jadi Bapak langsung saja ya akan melaksanakan presentasi. Jadi materi yang pertama, jadi mungkin Pak kemarin sudah sampaikan itu tentang APBN dan APBD. Ya, jadi itu. Jadi kita akan belajar tentang APBN dan APBD. Nah, jadi kita akan belajar tentang APBN dan APBD. Jadi KD 3.6 ya. Jadi kemarin kita sudah belajar 5 KD ya. Jadi untuk di semester 2 ini kita akan belajar tentang 4 KD. Nah, adapun tujuan pembelajaran jadi menyebutkan pengertian APBN, menjelaskan fungsi dan tujuan APBN, menyebutkan sumber-sumber penerimaan negara, mengklasifikasikan jenis pengeluaran negara, menjelaskan mekanisme penyusunan APBN, menyebutkan pengaruh APBN terhadap perekonomian. Jadi materinya itu tentang APBN dan APBD ya. Jadi pengertian APBN, APBD gitu ya. Jadi fungsi dan tujuan APBN dan APBD. Terus ada sumber-sumber penerimaan negara. Nah, itu dan sumber-sumber penerimaan daerah itu apa saja, terus jenis pengeluaran negara dan pengeluaran pemerintah daerah itu apa saja, terus bagaimana mekanisme penyusunan APBN dan APBD, terus menyebutkan pengaruh APBN terhadap perekonomian, begitupun juga pengaruh APBD ya. Nah, mungkin kata kuncinya di sini ini. Nah, yang pertama itulah tentang pengertian APBN. Nah, jadi sebelum kita belajar tentang APBN itu, jadi mungkin kalian di rumah, jadi orang tua kalian sudah barang tentu memiliki sebuah namanya pendapatan, jadi itu ya, jadi hasil dari pekerjaan, jadi mendapatkan sebuah penghasilan berupa uang misalnya, sudah barang tentu uang itu akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Nah, begitupun juga dalam sebuah negara, dalam sebuah rumah tangga negara, itu ada penerimaannya dari mana, mungkin yang didapat dari mana dan digunakan untuk apa, itu namanya belanja. Itu ada dua hal yang ada dalam APBN, konsep APBN ya, ada pendapatan, ada belanja, jadi seperti itu. Nah, jadi pengertian APBN berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN.
tahun anggaran 2014 APBN itu rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Jadi APBN itu adalah suatu daftar yang memuat tentang rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya 1 tahun ya. Nah, untuk menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Jadi APBN ini adalah rencana keuangan tahunan, sehingga setiap tahun pasti mengalami perubahan. Jadi itu ya. Jadi misalnya tahun sekarang 2020, jadi tahun depan 2021 berarti terjadi perubahan. Jadi karena di rencana itu dibuat 1 tahun sekali, sehingga setiap tahun pasti akan mengalami perubahan. Nah, apa fungsi APBN itu? Secara umum bahwasanya fungsi APBN itu ada 6 ya. Di sana ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, dan fungsi pengawasan. Jadi itu ada 6 fungsi APBN. Jadi yang pertama adalah fungsi alokasi. Jadi pendapatan berasal dari pajak dialokasikan untuk berbagai sektor pembangunan. Jadi fungsi alokasi ini dialokasikan untuk sektor pembangunan. Pembangunan apa? Nah, jadi kalian misalnya pembangunan sekolah. Nah, mungkin sekolah dapat bantuan gitu ya. Pembangunan misalnya jalan, pembangunan jembatan gitu ya. Jadi itu dialokasikan untuk berbagai sektor. Ya, tujuannya apa? Ya, seperti sekarang mungkin pembangunan infrastruktur dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya adalah agar akses jalan itu berupa jalan bisa menghubungkan antar daerah, sehingga kan artinya segala hal itu dipermudah, jadi bisa melakukan hubungan ya, jadi seperti itu. Terus yang ke B itulah fungsi distribusi. Jadi distribusi ini adalah memeratakan ya, jadi itu disalurkan itu pendapatan dari pajak untuk transfer payment, itu pembayaran pindahan misalnya subsidi dan dana pensiun. Jadi fungsi distribusi ini didistribusikan kepada individu, jadi bisa subsidi ataupun dana pensiun. Nah, seperti sekarang kan banyak mungkin dana-dana yang didapat oleh masyarakat terkait COVID ini ya. Jadi ada BLT, bantuan itu banyak. Nah, ini jadi itu. Jadi bantuan ditujukan kepada individu, jadi seperti itu ya. Nah, terus yang ketiga itu fungsi stabilisasi. Sebagai pedoman agar pendapatan pengeluaran negara teratur. Jadi stabilisasi di sini maksudnya menstabilkan. Jadi kalau misalnya ada situasi tentang inflasi atau deflasi, ini fungsi stabilisasi. Bagaimana agar harga yang terjadi di masyarakat itu bisa stabil, tidak terlalu tinggi harganya. Ya, bagaimana caranya misalnya? Jadi gitu. Jadi misalnya inflasi, apakah mengurangi misalnya belanja pemerintah atau menaikkan tarif pajak. Terus ada yang ke D itu fungsi otorisasi. Menjadi dasar pelaksanaan pendapatan pengeluaran. Jadi setelah APBN itu disahkan, nah inilah menjadi dasar pelaksanaan. Itu namanya fungsi otorisasi. Ya, setelah disahkan misalnya diketok palu misalnya oleh DPR, silahkan jalankan. Nah, ini namanya fungsi otorisasi. Nah, terus yang E itu fungsi perencanaan, menjadi pedoman perencanaan kegiatan. Dengan adanya APBN ini menjadi pedoman perencanaan yang sudah direncanakan dari awal gitu ya. Apa yang perlu kita lakukan? Dari segi penerimaan mungkin dari mana saja. Nah, terus yang ke F itulah fungsi pengawasan sebagai pedoman menilai apakah penyelenggaraan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan. Jadi fungsi APBN yang tadi itu ada fungsi pengawasan. Jadi untuk menilai gitu ya. Jadi apakah sudah berjalan dengan ketentuan? Karena sekarang kan banyak anggaran APBD misalnya di daerah APBN itu banyak di korupsi gitu misalnya. Kita perlu namanya BPK ya. Jadi itu Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi menilai apakah penyelenggaraan pemerintah itu sesuai dengan sudah ketentuan yang berlaku. Nah, tujuan penyusunan APBN itu apa? Jadi tujuan penyusunan APBN itu sebagai pedoman pendapatan pembagian negara dalam melaksanakan tugas negara untuk meningkatkan produksi, kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Ya, jadi itu. Nah, dari mana saja sumber-sumber penerimaan negara? Jadi sumber penerimaan negara yang paling besar itu dari pajak. Nah, ya, jadi penerimaan perpajakan. Jadi tidak heran kalau sekarang banyak silakan bayar pajak gitu ya. Jadi karena pajak itulah merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Terus ada penerimaan negara bukan pajak, ada penerimaan hibah ya, jadi seperti itu. Nah, itulah beberapa penerimaan negara yang ada ya. Jadi di penerimaan perpajakan. Jadi pajak itu
Misalnya apa? Ada pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, pajak penjualan barang mewah ya. Terus ada biaya materai jadi itu ya. Nah, terus penerimaan negara bukan pajak itu yang mana dimaksudkan? Ya, jadi penerimaan sumber daya alam. Nah, ini. Jadi Indonesia itu adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Jadi kalian nanti tidak heran bahwasanya kekayaan kita itu luar biasa. Nah, yang terpenting di sini kita mengelolanya, ya. Jadi pengelolaan yang baik untuk kesejahteraan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi penerimaan bukan pajak itu satunya SDA, ya, sumber daya alam, terus bagian laba BUMN, penerimaan lainnya, ya. Jadi itu. Nah, ada di sana istilah hibah itu apa sih hibah ya? Jadi sumber penerimaan negara itu sumbangan swasta dalam negeri atau sumbangan pemerintah dari luar negeri sumbangan. Jadi itu. Nah, dari sumber penerimaan itu akan digunakan untuk pengeluaran atau belanja. Nah, jadi pengeluaran atau belanja itu kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Nah, jadi seperti ini anak-anak apa namanya bentuk dari APBN itu. Ya, jadi berbentuk uraiannya seperti itu, ada pendapatannya negara, ada belanjanya, ada keseimbangan primer, ada surplus ya, jadi ada pembiayaan gitu. Nah, bagaimana caranya menyusun APBN? Nah, penyusunan APBN itu gimana sih caranya? Jadi mekanisme penyusunan APBN itu prinsip penyusunan APBN ada berdasarkan aspek pendapatan. Jadi berdasarkan aspek pengeluaran negara. Ya, jadi itu. Yang B, tahap penyusunan itu ada tahap persiapan, ratifikasi, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Nah, terus yang ke C, asas penyusunan APBN, ada kemandirian, berdasarkan kemampuan negara pinjaman hanya sebagai pelengkap, penghematan, peningkatan efisiensi dan produktivitas, terus ada penajaman prioritas pembangunan, mengutamakan pembiayaan lebih bermanfaat. Ya, jadi itu. Jadi asas penyusunan APBN, kemandirian, penghematan, dan penajaman. Nah, lanjut. Landasan hukum APBN. Nah, jadi landasan hukum APBN ini ada yang pertama itulah Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 1. Menyatakan APBN ditetapkan setiap tahun. Ya, sehingga sekali lagi setiap tahun APBN itu berbeda gitu ya. Nah, terus yang kedua, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Terus yang terakhir Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, jadi itu. Nah, bagaimana cara penyusunannya? Nah, ini. Jadi yang pertama siapa sih yang membuat rancangan APBN itu adalah pemerintah, dalam ini adalah presiden dalam bentuk nota keuangan. Jadi pemerintah dalam inilah presiden ini menyusun RAPBN namanya. Itu rancangan, rencana anggaran. Ya, jadi itu. Jadi setelah ini disusun oleh presiden, ini akan diajukan ke DPR. Nah, di DPR ini akan disidangkan. Nah, jadi itu. Jadi biasa kalau sidang kan ada yang setuju, mungkin ada yang tidak, apa alasannya itu kan biasa. Ya, jadi dalam rapat mungkin ada pasti ada hal yang tidak setujui dan juga ada yang disetujui kan gitu ya. Jadi itu dalam sebuah diskusi itu lumrah biasalah seperti itu ya. Jadi di sana setelah di sana nanti disidangkan di DPR, nah pasti ada dua keputusan kan gitu, ditolak atau diterima kan gitu. Jadi rancangan yang disusun oleh presiden itu apakah akan disidang, setelah hasil sidang diterima atau ditolak oleh DPR kan gitu ya. Nah, kalau diterima berarti APBN itu dijalankan. Ya, jadilah dia undang-undang. Nah, kalau ditolak, nah jadi ini, kalau ditolak dia berarti rancangan pemerintah yang dirancang oleh presiden itu tidak dilaksanakan, tetapi dilaksanakan menggunakan APBN tahun lalu. Jadi seperti itu adanya. Jadi kalau misalnya tidak disetujui, ditolak, berarti APBN tahun lalu dipakai. Nah, kalau DPR menyetujui dan diterima, berarti APBN itu bisa dijalankan, jadi dibuatkanlah undang-undang, jadi dikembalikan, dilaksanakan oleh presiden bersama kementerian. Jadi seperti itu, ya. Jadi cara penyusunan APBN itu, ya. Ingat, pemerintah bersama presiden itu menyusun dulu. Setelah itu dibawa ke
DPR. Nah, jadi itu. Nah, setelah DPR itu disidangin. Nah, jadi kalau diterima APBN dijalankan, kalau ditolak berarti menggunakan APBN tahun lalu ya. Jadi seperti itu. Nah, lanjut. Nah, itu nah yang terakhir ini tentang pengaruh APBN. Jadi APBN dapat diketahui arah, tujuan, prioritas pembangunan yang akan sedang dilaksanakan. Jadi sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Jadi meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi itu. Nah, itu satu ya. Jadi materi APBN. Jadi dari pengertian ya, fungsi, bagaimana cara penyusunannya. Nah, untuk APBD ini tidak jauh juga Nana. Jadi tidak jauh beda tentang APBD. Jadi APBD itulah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi kalau APBN kan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi ruang lingkupnya kalau APBN itu negara, kalau APBD itu adalah daerah. Jadi APBD itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi kalau APBD itu bersama pemerintah daerah dan DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi seperti itu. Dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang sering disebut dengan Perda. Kalau APBN itu adalah undang-undang ya. Jadi kalau APBD itu adalah Perda atau peraturan daerah. Nah, jadi fungsi APBN dan fungsi APBD itu sama, ada 6. Ada fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ya, jadi sama pengertiannya seperti itu. Jadi kalau fungsi otorisasi menjadi dasar. Kalau sudah disahkan menjadi sebuah Perda APBN, sudah menjadi dasar. Terus ada perencanaan sama. Ya. Nah, terus di sana ada tujuan APBD. Jadi APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Jadi seperti itu. Jadi mungkin misalnya APBD Karangasem gitu ya. Jadi itu adalah Karangasem. Jadi yang menjalankan DPRD bersama bupati ya. Jadi kalau kepala daerah itu di kabupaten kan bupati. Nah, sumber-sumber penerimaan daerah. Nah, penerimaan daerah, nah jadi itu. Jadi anggaran pendapatan belanja daerah itu ada penerimaan daerah, ada belanja daerah. Nah, penerimaan daerah itu dari mana saja sumbernya? Nah, satu pendapatan asli daerah namanya itu adalah PAD. Jadi pendapatan asli daerah, contohnya mungkin pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan. Ya, retribusi daerah itu misalnya KCIS, parkir gitu ya. Jadi seperti itu. Pajak daerah itu ada mungkin pajak tontonan ya, jadi reklame, jadi seperti itu. Nah, terus di sana sumber penerimaan daerah, contohnya mungkin pajak daerah itu sudah jelaskan nanti. Ya, di sana ada juga laba badan usaha milik daerah mungkin ya. Nah, terus yang kedua itu dana perimbangan. Jadi dana perimbangan ini terdiri dari 3 macam ya. Jadi di sana ada dana bagi hasil ya. Jadi itu ada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus ya, yang sering disebut di sana ada DAK ya. Jadi itu dana alokasi khusus ya, dana alokasi umum ya. Jadi seperti itu. Dan bagian daerah dari penerimaan PBB ini dana dari bagi hasil namanya. Jadi ada 3 ya, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Jadi seperti itu. Jadi DAU ya ditetapkan sebenarnya 25% dari penerimaan negeri dari itu ya. Nah, terus ada DAK, dana alokasi khusus untuk membiayai kebutuhan khusus. Jadi itu ya, jadi prioritas. Nah, terus ada di sana ada lain-lain pendapatan yang sah ya. Jadi itu terdiri atas dana hibah dan pendapatan dana darurat. Mungkin seperti sekarang, jadi banyak mungkin dapat bantuan dana darurat karena COVID di dunia. Jadi seperti itu. Jadi digunakan untuk vaksin atau hal lainnya. Nah, itu sumber penerimaan. Nah, jadi untuk pengeluaran. Nah, setelah penerimaan daerah itu dari mana saja hasilnya? Oh ini. Nah, dari penerimaan itu digunakan untuk pengeluaran atau belanja daerah. Nah, belanja daerahnya apa saja? Jadi itu ya. Jadi di sini pengeluaran atau belanja daerah terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan penanganan dalam bidang tertentu. Belanja urusan wajib, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. Belanja urusan pilihan, misalnya kehutanan, pertanian, dan energi. Jadi bisa diklasifikasikan mungkin di jenis-jenis pengeluaran daerah di sana. Jadi bisa kalian baca nanti bisa di buku
paket sudah jelas di sana disampaikan ya. Klasifikasi pengeluaran daerah berdasarkan belanja rutin ya. Jadi berdasarkan fungsinya, jadi itu ya ada ya. Jadi di sana sudah dijelaskan kalau berdasarkan belanja rutin itu ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga dan sebagainya ya. Nah itu. Nah bagaimana penyusunan APBD? Jadi hampir sama dengan APBN ya. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini mungkin bupati beserta staf di sini diajukan. Nah jadi itu ke DPR. Nah jadi DPR ini lagi dia menindaklanjuti mungkin ada perubahan atau apa, mungkin hal yang perlu ditambahkan. Nah terus setelah itu disahkan. Jadi pengesahan ini oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur, jadi pemerintah daerahnya ya. Jadi kalau sudah disahkan dan setuju diterima, berarti APBD itu jalan. Ya, jadi APBD disahkan dan diterbitkanlah Perda Peraturan Daerah. Jadi kalau misalnya tidak, kembali lagi ditolak, ini ditolak ya. Jadi menggunakan APBD tahun lalu. Jadi seperti itu. Ya, jadi mekanisme penyusunan APBD-nya. Jadi hampir sama. Ya, jadi seperti itu. Nah, apa pengaruh APBD terhadap perekonomian? Jadi APBD membantu upaya mengurangi kemiskinan, memperluas kesebaran kerja, memungkinkan investasi baru, menyejahterakan rakyat dalam lingkup provinsi atau kabupaten yang bersangkutan. Nah, jadi itu ya. Jadi pengaruhnya APBD terhadap perekonomian. Nah, jadi biar kalian tahu, jadi mungkin di daerah itu ada kita di Kabupaten Karangasem, jadi itu ya, jadi APBD. Berarti pemerintah daerah dalam ini adalah mungkin Bupati sebagai kepala daerah, jadi menyusun rencana anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, jadi itu. Nah, oke. Jadi selesai ya, jadi materi di awal tentang apa namanya? Materi APBN dan APBD jadi seperti itu materinya. Ini Dodi baru gabung ya. Oke ya, jadi seperti itu anak-anak. Jadi materi tentang APBN dan APBD ya, jadi dari pengertiannya, terus ada fungsinya ya, terus ada bagaimana cara menyusunnya, jadi seperti itu. Nah terus bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian ya, jadi secara ini Dodi baru gabung dia. Nah oke, jadi itu sekian presentasi dari Bapak terkait dengan materi di awal pertemuan kita. Jadi mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Jadi silakan hidupkan, bagi yang bertanya mungkin dipersilakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Untuk waktu dipersilakan ya. Jadi itu. Jadi sebelumnya mohon maaf, jadi mungkin kita memakai buku paket sebagai panduan. Jadi karena kemarin Bapak suruh kalian membeli LKS hanya mungkin kurang lebih berapa itu beli di sekolah. Dan sekarang LKS yang setahun itu sudah ditarik oleh provinsi, jadi kita tidak bisa menggunakannya lagi. Jadi seperti itu. Ya, karena kemarin hanya berapa itu beli itu? 5 apa berapa orang itu beli. Jadi sekarang ditarik itu semua karena tidak laku, jadi seperti itu. Oke, sementara kita pakai saja mungkin buku paket. Jadi biar gampang juga kita melaksanakan kegiatan tugas, mungkin tugas yang ada mungkin kita bisa di buku paket, jadi seperti itu. Oke, silakan yang mau bertanya langsung di mikrofonnya dihidupkan ya. Silakan yang ada yang bertanya. Jadi mungkin bisa dilihat di bukunya. Jadi bentuk format ringkasan APBN itu jadi seperti itu nanti. Ya, mungkin di buku sudah ada, di datanya sana sudah ada. Bisa dilihat nanti di sana. Oh, gini loh bentuk APBN. Jadi ibaratnya pendapatan itu sekian dari penerimaan negara digunakan untuk belanja sekian. Jadi seperti itu. Jadi mungkin sekarang mungkin 2021 itu banyak digunakan untuk belanja ya. Jadi mungkin COVID ini ya, jadi itu
setiap daerah mungkin diberikan dana untuk pandemi COVID-19 ini ya, jadi seperti itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Dia misalnya ini, Niko, Desi, Roy, Nopi, ini Dodi ini jalan-jalan, kamu ini kemana nih jalan-jalan? Kok jalan-jalan ini, mau belajar jalan-jalan? Oke Budi, kalau ada yang tanyakan silakan ya. Nah jadi bisa kalian lihat, mungkin istilah di ringkasan APBN itu ada istilah keseimbangan primer, mungkin kalian kan bisa lihat buku paket halaman 152 itu sana ada istilah keseimbangan primer itu apa mungkin ya. Jadi itu keseimbangan primer itu selisih jadi pendapatan negara dengan belanja negara di luar pembayaran utang, jadi itu. Nah, di sana ada istilah surplus dan defisit misalkan ya. Di buku di sana 152 buku paket ada istilah surplus dan defisit anggaran. Jadi kalau surplus itu berarti penerimaan negara itu lebih besar dari belanja negara. Ya, jadi surplus. Jadi penerimaan itu lebih besar dari belanja negara. Itu namanya surplus. Nah, kalau defisit kebalikannya. Jadi surplus dan defisit itu kalau defisit kebalikannya, penerimaan negara itu lebih sedikit atau lebih kecil daripada belanja. Jadi seperti itu. Ibarat kalau kalian punya uang misalnya 100.000 digunakan untuk belanja 80.000 kan berarti punya sisa lagi 20.000 ya. Jadi kalau defisit itu kalian punya uang 100.000 tapi belanjanya 150.000. Ya, berarti kan kalian belanjanya lebih gitu, dimana dapat uang lagi. Nah, jadi seperti itu namanya defisit. Jadi kalau penerimaan itu sekali lagi, kalau surplus itu penerimaan atau pendapatan negara itu lebih besar daripada belanja negara. Ya, kalau defisit kebalikannya, belanjanya lebih besar dan penerimaannya lebih kecil. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ada pembiayaan mungkin segala biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ya, gitu. Nah, mungkin itu yang perlu Pak sampaikan anak-anak di awal ini. Nanti materi sekali lagi mungkin materi presentasi Bapak mungkin Bapak akan share lagi di Google Classroom. Mungkin materi ringkasannya juga nanti akan di share di Google Classroom ya. Nah, terus nanti untuk absensinya tetap di sana ya di Google Classroom. Jadi saya yakin mungkin dari sekian hampir ya mungkin punyalah paketan. Jadi lebih ringan kita memakai Google Classroom kan daripada Edmodo ya nak? Ya lebih ringan lah kita buka brosur langsung Google mungkin langsung masuk ya. Kalau mungkin Edmodo itu perlu aplikasi agak ribet gitu ya. Tapi mungkin Google Classroom ini lebih ringan rasanya ya. Dan juga sekali lagi kalau kalian dapat paket dari Kemendikbud dan masih berlaku masa aktifnya untuk Google Meet dan Google Classroom itu gratis. Tidak ada alasan kalian misalnya dapat paket Kemendikbud Pak, kuota saya habis. Ya, tidak ada alasan seperti itu. Ya, walaupun misalnya tidak punya paket, tidak dapat paket Kemendikbud, tetap koordinasi ya. Kalau memang ada tugas, ya ambil ke sekolah misalnya kalau tidak punya paketan kan seperti itu. Ya, oke jadi itu mungkin. Nggak ada yang tanyakan nih. Nopi, hidupin aja mikrofonnya masa Bapak sendiri. Coba semua hidupin biar rame dikit. Ya, Nopi ada tanyakan. Nopi. Miku ada tanyakan Miku. Sulasmi ada yang tanyakan. Ada suaranya nih. Halo. Sinyalnya macet-macet Pak. Oh macet-macet. Budi ada di mau tanyakan di? Nggak ada Pak. Nah, ada Sulasmi. Dia ada dia. Ada yang mau tanyakan dia? Desi. Ada Pak. Ya ada. Apa ya coba? Nah ada itu ya? Apa ada? Desi ada? Ada yang tanyakan? Ada. Oh iya. Oke jadi itu ya. Nah nanti untuk tugas awal Bapak nanti share di di Google Classroom ya. Bapak kasih artikel, nah banyak kok baca kalian. Ya nanti
informasi apa yang kalian dapatkan dari sana gitu ya. Nanti akan Pak share di Google Classroom. Absensi akan juga dilakukan di sana. Kalau memang perlu ada diskusi misalnya boleh di WA grup kelas, silahkan ditanyakan boleh ya. Jadi itu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita ada waktu kita sempatkan untuk seperti ini, mungkin lebih jelas lah kita berkomunikasi seperti itu ya. Jadi mungkin keterbatasan seperti ini mohon dimaklumi. Jadi tidak semua juga bisa masuk, hanya berapa nih 8 orang ya. Jadi Dodi pun baru gabung Dodi ya. Nanti silahkan bisa Bapak sudah rekam, mungkin bisa ditonton nanti silahkan. Nah sekali lagi nanti materi presentasi semuanya Bapak share di Google Classroom. Nanti tinggal kalian lihat itu. Jadi misalnya Pak Juli menge-share materi itu ada sana. Pak Juli menge-share absensi atau pertanyaan absensi silahkan di sana. Ya. Jadi mungkin Pak Juli juga menge-share tugas kesehatan dari sana. Ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi terima kasih waktunya sudah kurang lebih 30 menit. Jadi mungkin kalian juga kasihan juga HP-nya mungkin panas ya. Jadi Bapak memakai laptop di sini ya. Jadi itu. Jadi kasihan juga kalian nanti HP-nya ya. Oke, kalau memang tidak ada, jadi terima kasih atas partisipasi kalian bisa mendengarkan dan bertemu walaupun mungkin kurang lebih 30 menit apa-apa. Sekali lagi kalian Pak minta karena waktu kita kan 4 jam lumayan banyak ya. Jadi seperti itu 4 jam sekalian itu lumayan. Jadi manfaatkan waktu dengan baik dengan mungkin baca-baca di rumah terkait materi ini. Ya, mengerti ya? Oke, jadi itu saja mungkin. Terima kasih. Jadi jaga kesehatan di rumah ya, Budi, Dia, Miku, Nopi, Dodi, Sulasmi, Roy. Ya, jaga kesehatan di rumah. Nanti kalau ada vaksin siap divaksin ya. Siap divaksin ya. Siap. Biar gak rabies. Nah, ini bukan rabiesnya. Ini artinya kebal terhadap COVID ya. Jadi kita kebal dengan COVID kan kita kembali bisa belajar kembali ke sekolah. Nanti siap kan? Siap ya, siap divaksin ya? Siap? Siap, Pak. Siap, oke. Oke, terima kasih ya. Tetap semangat belajar di rumah. Pak akhiri dengan para mesati. Om Santi. Om, selamat pagi. Oke, Pak. Ya.